Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kita di sini akan mempresentasikan mengenai makalah proyek UMKM kita. Sebelumnya, nama saya Farah Adila. Saya Karlandara Putri. Saya Zafira Kardia Ramadhani. Baik, di sini sekarang latar belakangnya di mana kita mengambil UMKM, yaitu UMKM itu sendiri berkontribusi besar terhadap perekonomian di nasional, terutama dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan perputaran kegiatan ekonomi. Namun, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam menjalankan usahanya. Lalu, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut di sini, penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang berada di sekitaran Universitas Pembangunan Jaya, di mana pelaku usaha itu memiliki hambatan, hambatan itu kemudian dianalisis untuk memahami penyebabnya serta memberikan saran yang relevan dengan kebutuhan untuk pelaku usaha. Nah, lalu penelitian ini juga bertujuan untuk berkontribusi kecil untuk mendukung para pelaku UMKM agar dapat terus bertahan dan berkembang di masa sekarang. Lalu di sini ada profil narasumber. Yang pertama, jadi nama dari pelaku usaha yang kita ambil adalah Ibu Napsia, yang biasa dipanggil emak oleh para mahasiswa atau konsumen lainnya. Lalu yang kedua, jenis usahanya itu yaitu toko kopi keliling atau warung kopi keliling, atau bisa disebut juga Starling, yaitu Starbucks keliling. Usaha ini tuh sejak 2022 hingga saat ini menjual aneka minuman kemasan yang diseduh, makanan ringan seperti bakso goreng dan usus goreng dengan konsep yang sederhana. Lalu yang ketiga, lokasinya itu ada di Jalan Boulevard di Universitas Pembangunan Jaya, di pelataran Ruko Yuton Bintaro dengan posisi yang cukup strategis. Lalu yang keempat, sistem pembayaran yang beradaptasi dengan teknologi, yaitu dapat dilakukan dengan QRIS maupun tunai. Di sini kita mendapatkan hasil wawancaranya. Yang pertama, lama usahanya itu berjalan, yaitu sudah berjalan sejak 2022 hingga saat ini 2025. Lalu yang kedua, target pasarnya yaitu mahasiswa UPJ, para pekerja maupun penduduk di sekitar ruko. Yang ketiga, harga produknya itu kisaran dari Rp5.000 hingga Rp15.000. Lalu yang keempat, tantangan dalam berjualannya itu bisa cuaca, lalu persaingan dengan pedagang lain. Yaitu cuaca kan biasanya hujan, jadi itu menjadi tantangan. Lalu persaingan dengan pedagang lain yang sejenis. Yang kelima, jika ada perubahan harga, dampaknya itu yaitu Ibu Napsia itu pernah beberapa kali menaikkan harga produk saat harga bahan bakunya itu naik. Harga bahan bakunya itu misalnya kayak gula lagi naik atau kopi dan gelas plastik. Itu mengakibatkan penjualannya sedikit menurun. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. UMKM merupakan salah satu pilar yang penting di perekonomian Indonesia. Namun, UMKM memiliki tantangan yang harus dihadapi seperti kurangnya inovasi, keterbatasan modal, dan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap teknologi yang terus berkembang. Nah, pada studi kasus toko kopi Ibu Napsia yang memiliki harga terjangkau dan beradaptasi dengan teknologi, tetap mengalami tantangan seperti faktor cuaca yang tidak menentu dan memiliki persaingan dengan pedagang lain. Nah, sehingga kunci dalam keberhasilan usaha yaitu ketekunan, konsisten, komitmen, dan menjaga kebersihan serta pelayanan yang ramah pada konsumen. Selanjutnya di sini ada saran dari kita untuk pelaku UMKM, yaitu yang pertama menggunakan gelas plastik berulang kali, yang dimana awalnya itu para pelaku usaha itu menggunakan gelas sekali pakai, dimana itu tidak ramah lingkungan. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan gelas plastik yang bisa dipakai berulang kali atau yang dinamakan reusable cup. Atau bisa juga menerapkan nomor 2, yaitu menerapkan sistem potongan harga kepada konsumen yang membawa botol minum sendiri ataupun tumbler. Lalu di sini saran kita yang ketiga itu untuk memanfaatkan media sosial untuk promosi secara digital. Lalu lanjutnya itu sarannya kita mengatasi cuaca dengan menyediakan perlindungan dagangan yang lebih memadai dan kokoh.
agar setiap sekali hujan itu bisa aman dagangannya. Lalu terakhir itu mempertahankan fleksibilitas harga dan kualitas pelayanannya agar tetap terjaga. Selanjutnya di sini ada dokumentasi kita. Ini kita saat bersama emak atau ibu Nafsia. Lalu di sini kita ada wawancara saat sendiri-sendiri. Lalu di sini ada foto dokumentasinya dagangan emaknya itu. Sekian dari kami, terima kasih.